Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para tabiat dan tabiin yang selalu senantiasa memegang teguh risalah beliau sampai dengan akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin mendongeng saja, Bu. Jadi dongeng atau tema judul pada kesempatan kajian malam ini itu adalah ular setan yang bersembunyi di dalam perut ulama. Masya Allah. Terdengarnya aneh, Bu, tapi ini kisah yang nyata. Kisah ini diambil dari sebuah kitab An-Nawadir Mahakarya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Kisahnya itu pada suatu hari tersebutlah seorang ulama, seorang kiai, seorang yang soleh, seorang yang gemar berzikir. Beliau ini senantiasa mendawamkan zikir Ya Latif. Jadi beliau ini selalu setiap hari berzikir Ya Latif, bahkan sambil berjalan sang ulama ini berzikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, ketika sang ulama ini atau sang kiai ini sedang menempuh sebuah perjalanan menuju sebuah tempat, yaitu tempatnya di sebuah jalan yang sepi, di sebuah perbukitan, di bawah kaki bukit. Tidak ada rumah, tidak ada orang di sana. Dia berjalan sambil berzikir, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif gitu. Jadi mungkin zikir Ya Latif terus didawamkan oleh kiai atau ulama ini. Tiba-tiba saja di depannya itu lewatlah seekor ular. Yang lebih aneh lagi, ular ini bisa berbicara. Ya, bisa berbicara bahasa manusia. Ini begitu ketemu ular yang bisa bicara. Jadi sang kiai atau sang ulama ini kaget. Oh, ini ular atau apa kok bisa bicara? Kemudian sang ular ini kemudian berkata kepada sang kiai, "Wahai kiai, saya mau minta tolong, kasihanilah saya. Saya mau minta tolong kiai, kasihanilah saya." Waduh, kamu ini bangsa ular kok bisa ngomong gitu loh. Berarti kamu ini dari bangsa sejenis jin atau setan. Iya benar kiai, saya itu adalah dari bangsa setan, katanya. Kasihanilah saya, walaupun setan juga, saya juga makhluk ciptaan Gusti Allah, maka Pak Kiai itu harus kasihan kepada saya. Memangnya kenapa gitu? Terus apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Kata sang kiai. Kemudian ular ini berkata, saya itu sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Saya itu hendak dibunuh. Di belakang itu saya tuh lagi dikejar-kejar oleh orang, ya mungkin entah itu zaman para pemburu setan atau apa. Pokoknya itu di belakang itu ada orang yang ngejar-ngejar saya dari bangsa manusia, ngejar saya, ingin membunuh saya. Maka tolonglah saya kiai. Saya tidak mau mati, saya tidak mau dibunuh oleh manusia, kata ular tersebut. Oh, baiklah kalau begitu, kata sang kiai. Kalau begitu silahkan kamu bisa bersembunyi di belakang jubahku. Waduh, terima kasih Pak Kiai. Engkau memang orang yang sangat soleh. Engkau berbuat baik kepada semua makhluk Gusti Allah, baik itu manusia, setan, jin, alam dan sebagainya. Akhirnya ular itu bersembunyi di balik jubah sang kiai. Begitu masuk ke dalam jubah sang kiai, sang ular ini keluar lagi. Kemudian sang kiai berkata, "Loh, kenapa engkau keluar lagi?" "Aduh, hampura kiai, punten kiai. Saya ini takut kalau bersembunyi di belakang jubah Pak Kiai karena tubuh saya agak besar. Saya takut kalau ketahuan orang tersebut yang mengejar-ngejar saya takut nanti akan ketahuan, kemudian saya akan dibunuh. Kalau bisa, punten Pak Kiai, saya minta tolong bersembunyinya jangan di jubah Pak Kiai." "Tetapi di mana?" kata Pak Kiai. "Kalau saya diperbolehkan, saya mau bersembunyi di dalam perut Pak Kiai." Astagfirullahaladzim. Sang kiai ini, sang ulama ini akhirnya kaget.
Bagaimana mungkin ular bisa masuk ke dalam perutnya gitu kan. Kemudian sang kiai ini, sang ulama ini berkata lagi, wah kalau kamu nanti masuk ke dalam tubuhku, ke dalam perutku, nanti kamu nggak mau keluar lagi, nanti kamu akan mencelakakan aku, maka saya nggak mau, kata sang ulama. Kemudian setan ini, ular ini berkata, tidak mungkin kiai, kiai kan telah menolong saya, tidak mungkin saya mencelakakan kiai, saya pasti akan keluar lagi setelah orang tersebut itu pergi gitu. Tolonglah saya kiai, tolonglah saya agar saya bisa selamat dari kejaran manusia tersebut. Karena didorong oleh perasaan iba dan kasihan kepada sang ular tersebut, itu akhirnya sang kiai mengikuti dan membantu keinginan ular tersebut. Baiklah kalau begitu, tetapi kamu harus janji ya, kalau kamu nanti masuk ke dalam perutku, maka kamu harus keluar lagi. Tenang aja kiai, jangan takut, pokoknya saya akan keluar lagi, kata setan ular itu. Akhirnya sang kiai itu akhirnya mangap, kata orang Jawa, orang Cirebon itu mangap bu, gitu kan. Begitu mangap, maka ular itu langsung masuk ke dalam. Nah, kemudian sang kiai itu berpindah berdirinya ke samping jalan gitu kan. Mungkin beliau ini belajar dari kisah Rasulullah ketika ada seorang pencuri. Jadi yang tadinya di tengah jalan, dia berdiri di samping jalan gitu, merubah posisinya. Kemudian benar saja yang diceritakan oleh ular setan itu. Tiba-tiba ada sesosok orang yang kekar yang membawa sebilah pedang. Dia berlari sambil matanya ke kanan ke kiri mencari sesuatu sampai akhirnya dekat dengan sang kiai tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, "Assalamualaikum Pak Kiai, apakah engkau melihat ular sekitar sini? Ularnya bentuknya warna hitam, besarnya sekian. Saya dari tadi ngejar-ngejar ular itu tersebut." Kemudian Pak Kiai ini menjawab, ya mungkin dengan dia nggak mau bohong juga ya, tetapi karena posisinya semenjak saya berdiri di samping jalan ini, saya belum melihat adanya ular lewat di sini gitu. Karena melihat tampilan itu bentuknya orang sufi, orang kiai, seorang ulama, tidak mungkin rasanya berbohong. Makanya pemuda tersebut yang tadi bawa, entah itu golongannya pemburu setan atau apa ini, akhirnya ya sudah gitu, baiklah Pak Kiai, saya akan mencari lagi ular itu, larinya kemana gitu. Akhirnya dia lari lagi, pergilah itu mencari ular tersebut sambil menghunuskan pedangnya mencari ular tersebut. Kemudian beberapa saat setelah pemuda itu, orang tersebut itu pergi, udah orangnya sudah pergi, cepetan kamu keluar gitu. Kata kiai itu ngomong kan, ular tersebut ada keluar, kepalanya doang, kepalanya aja keluar dari mulut. Gimana Pak Kiai, apakah sudah nggak ada? Sudah nggak ada, udah aman, kamu keluarlah. Begitu melihat kanan kiri keadaan sudah aman, maka ular itu kembali masuk ke dalam. Brut, astagfirullahaladzim, kenapa kamu gak keluar? Malah ular ini ketawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu memang kiai yang bodoh. Kamu itu ulama yang bodoh. Kamu itu, kenapa kamu percaya sama setan? Sudah tahu yang namanya setan itu musuhnya manusia. Sudah tahu setan itu selalu ditugaskan untuk menggoda manusia. Kamu itu kenapa kasihan sama setan? Dasar kiai bodoh kamu. Makanya saya akan makan ini. Saya akan patuk-patuk jantungmu, perutmu, ususmu akan saya gigit biar kamu tahu rasa. Karena kebodohanmu inilah maka engkau akan merasakan akibatnya, kata sang ular tersebut. Jadi akhirnya sang ular itu kemudian menggigit ususnya. Astagfirullahaladzim, sang kiai itu merintih. Sang kiai ini merintih kesakitan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah ya Latif. Begitu digigit lagi, Allah ya Latif. Jadi kalau kata orang Cirebon sambil sesadu. Jadi kalau dalam Islam itu kita tidak boleh mengeluh, tetapi kalau sesadu sih nggak apa-apa ya. Jadi kayak sesadu ekspresi, misalkan ya Allah laro ya Allah, kalau orang Cirebon bilang begitu. Jadi cuma hanya ekspresi doang. Allah ya Latif, laro ya Allah, laro ya Allah, digigit lagi oleh ular tersebut. Akhirnya sambil berjalan, sang kiai tersebut, sang ulama tersebut berjalan sempoyongan menaiki sebuah gunung. Begitu orang yang biasa mendawamkan zikir ya Latif ini digigit oleh ular, perutnya itu digigit oleh ular, itu kemudian dia merasakan sakit dan berteriak, itu ars itu bergoncang gitu. Goncangan itu sampai ke langit ketujuh, ke sana lagi Bu, Pak, sampai bergetar.
Langit itu bergetar karena orang yang biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mendalamkan zikir ya Latif ini sedang merasa kesakitan, dizolimi oleh makhluk Allah yang lainnya yang bernama setan yang berwujud manusia. Jadi konon kalau misalkan beberapa versi mengatakan bahwa bangsa setan atau bangsa jin dalam keadaan yang terlemah itu biasanya bisa mewujud, Bu, yaitu menjadi seekor ular hitam gitu, biasanya seperti itu. Maka begitu dia berjalan sempoyongan kemudian tetap berzikir sambil digigit-gigit oleh ular itu. Kemudian ular itu tertawa, wah dasar kiai bodoh, rasakan akibatnya. Bonggane dewek, dengapa percaya ning setan. Wis weruh setan doyan membodoh. Wis weruh setan doyan ngibuli. Wis weruh setan doyan ngebujuk. Adam aja kan lu dibujukkan. Akhirnya sambil sempoyongan, sambil terus berzikir, kemudian dia berjalan sempoyongan naik ke puncak, ke gunung tersebut. Tadi kan di kaki gunung dia masih naik sambil digigit. Ya Allah ya Latif, laro ya Allah. Ya Allah ya Latif, ya laro ya Allah. Laro terus ya pokoknya sambil mengeluh mau gimana lagi, kita sesadu gitu kepada Gusti Allah. Ars bergoncang, kemudian Gusti Allah mengutus, entah itu wallahu alam ya, kalau dalam kitabnya itu dikatakan bahwa itu utusan Allah tuh entah itu Nabi Khidir, entah itu malaikat, wallahu alam. Ada dua versi, mungkin bisa jadi Nabi Khidir karena mengutus utusan Allah itu diberikan daun, namanya daun tuba. Kemudian datanglah utusan Allah itu. Kemudian begitu dia sedang berjalan, kok ada orang berjubah putih gitu. Kemudian orang berjubah itu berkata kepada kiai tersebut, "Engkau kenapa?" "Aduh, perutku saya sakit sekali." "Ya sudah, sekarang engkau makanlah ini daun ini gitu." Namanya daun tuba, Bu. Jadi dikasih suruh dimakan, dikunyah, karena yang namanya sama seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang sakit gigi. Yang namanya orang sedang sakit gigi, yang sakitnya bukan kepala, orang kalau mau dikasih saran suruh makan apapun itu, mau makan tanah, mau makan apa, wis pokoknya yang penting sih sejari-jarine wong. Jadi apa kata orang lah gitu. Jadi yang penting mah kita pengen waras, nyaluk waras. Jadi dikunyah itu oleh sang kiai, sang ulama, dikunyah. Daun tuba itu dikunyah kemudian ditelan. Itu subhanallah keajaiban pun terjadi. Begitu daun tuba tersebut dikunyah dan ditelan, maka reaksinya itu membuat ular di dalam perutnya itu meronta-ronta kesakitan. Kemudian akhirnya dia muntah keluar, kemudian hancurlah berkeping-keping ular siluman tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ya yang tadinya sakit karena digigit-gigit oleh ular, tadi mau digrogotin oleh ular siluman tersebut, akhirnya ular itu bisa keluar dan musnah di situ. Kemudian utusan Allah tadi, entah itu malaikat, entah itu Nabi Khidir, itu berkata, jadi ketika engkau sedang digigit oleh ular tersebut, dan ketika engkau sesadu sambil berzikir ya Latif, ya Latif itu bergetar arsy, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan daun tuba namanya. Daun itu awalnya itu dari surga, Bu. Kalau sekarang sudah ada ya daun tuba, tapi versi ada sekitar 20 jenis bentuk daun tuba. Memang bentuknya seperti untuk racun juga tuh, untuk hama segala macam. Tetapi yang aslinya itu di surga, Bu. Jadi pada saat itu daun tuba itu di surga. Kemudian dikasihkan kepada sang kiai tersebut. Jadi subhanallah, fadilah dari zikir ya Latif ini sangat luar biasa. Artinya, Bu, yang tadi dikatakan oleh setan itu ada benarnya juga. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini itu adalah kita itu boleh yang namanya belas kasih sayang terhadap sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta kasih terhadap sesama. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus menjaga alam, kita harus menjaga makhluk Allah yang lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, seperti pepohonan, seperti hewan, kucing, kita harus sayangin, Bu. Tetapi dalam Al-Quran sendiri itu melarang manusia itu kasihan kepada setan. Kalau tidak salah itu dari surat Fatir ya, surat Fatir ayat itu yang berbunyi,
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi dalam surat Fatir dijelaskan dengan secara gamblang dan jelas bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kita tidak boleh kasihan pada setan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah berkata bahwa setan itu akan menggoda manusia itu dari 4 arah, yaitu dari arah selatan, utara, barat, dan timur. Tetapi setan itu tidak bisa menggoda manusia dari atas dan dari bawah. Nah, itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi begitu saya cari di Al-Quran ternyata ada dalam surat Al-A'raf ayat 17. Itu artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jadi betul yang dikatakan oleh ulama besar itu. Cara kita untuk mencegah setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan kiri, itu adalah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melangkah keluar, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, dimulai dengan bismillah. Cuman kadangkala setan itu akan mencoba membujuk manusia sehingga manusia itu lupa untuk membaca bismillah atau basmalah. Karena Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi orang itu dibujuk untuk tidak membaca bismillah. Ketika kita membaca bismillah, maka setan akan merasa tidak nyaman di situ. Maka zaman sekarang muncul ketika kita mau lagi gendong bayi nih, timang, ayo timang bayi, peluk, nyuapin bayi, nggak pakai bismillah lagi. Itu siapa tahu nanti itu bisa ada setan yang masuk. Kemudian terakhir itu artinya begini, Bu. Kita pakai logika ya. Kita pakai logika, yang namanya setan itu menggoda manusia itu dari berbagai sisi yang tadi. Jadi kita itu tidak boleh bekerja sama ataupun berteman, apalagi memujanya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, kita boleh berkasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, kecuali setan. Itu nggak boleh. Jadi kadangkala kan begini, Bu, setan itu menggoda manusia itu salah satunya itu adalah dia tuh contoh begini, setan kadangkala minta makan kepada manusia, contoh minta sesajen. Nah, itu hakikatnya itu sebenarnya bukan minta makan, Bu. Setan itu kan berada pada dimensi yang lain. Mereka itu makannya makan hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang ada di manusia. Cuman mereka itu kadangkala menggoda manusia, seolah-olah manusia itu nanti akan ditaklukkan, maka mereka tuh meminta sesajen. Nah, logikanya begini, sesajen kadang-kala di situ ada anggur, ada jeruk, ada segala macam. Logikanya setan itu bisa terbang. Setan itu bisa terbang, bisa menghilang. Itu di Grage Mall tuh banyak, tinggal diambil aja sama setan. Itu di pohon-pohon apel itu, di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Pohon-pohon apel yang satu, bahkan kebunnya pun ada banyak. Kenapa setan itu bisa? Mungkin pernah ada yang bertanya kepada setannya, kenapa kamu kok nggak ngambil yang di pohon-pohon apel itu gitu? Kenapa kok kamu nggak ngambil yang di pasar-pasar? Kemudian setannya jawab begini, emangnya saya codot makannya di pohon-pohon? Saya bukan codot, kata setan. Saya bukan codot. Jadi makanya saya tuh butuh makan tuh dari manusia yang memberikan persembahan kepada saya. Bukan masalah makannya, tetapi bentuk pentaklukannya. Oh, berarti itu. Jadi artinya dia tuh bukan codot. Makanya walaupun mungkin kita ada beda ketika misalkan kita kumpulin dari pohon ini, kemudian kita niatkan, ini kita ngawulo kepada setan, kemudian setan ini saya ngasih makan, setan ini. Nah, kemudian itulah bentuk dari yang diinginkan seperti itu. Jadi bukan setannya itu makan. Walaupun betul kadang-kala ada sari-sarinya seperti sari-sari yang dimakannya sehingga biasa makan tersebut terasa hambar. Kemudian kadangkala juga ya bentuk seperti itulah. Jadi intinya setan itu bukan codot mungkin.
Jadi dia tuh pengennya tuh dipersembahkan. Kalau nggak dipersembahkan dia nggak mau. Nah nanti dipersembahkan, nantinya tuh artinya lama-lama itu kita nanti akan dibujuk rayu sehingga nanti akan terjerumus lebih jauh. Nanti kita seolah-olah qadar dan qadar itu, takdir itu adalah yang ngasih rezeki itu nanti takutnya setan. Padahal seperti ini Bu, dalam Islam sendiri itu sebenarnya gini ya. Seperti ya Latif itu kalau kita baca 129 kali dikali 129 kali itu berada dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro, itu mahakarya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Barang siapa yang membaca atau mendawamkan zikir ya Latif 129 dikali 129 kali sekitar 16.000 sekian, maka Gusti Allah akan mendatangkan malaikat yang bernama Malaikatil Hodam. Jadi bilangnya seperti itu dalam kitab tersebut, yang akan membantu melancarkan rezeki atau hajat yang diinginkan. Jadi hakikatnya sebetulnya sih Gusti Allah yang memberikan yang memberikan rizki, tetapi Gusti Allah itu akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu manusia dengan izin Allah gitu. Berbeda dengan kalau kita meminta kepada setan. Mungkin salah satunya ilmu yang aliran putih, ketika kita datang kepada kiai, maka kiai akan memberikan amalan-amalan wirid, zikir dan lain sebagainya. Kepada habaib juga sama. Tetapi kalau misalkan kepada para pemuja setan mungkin dikasih langsung kepada setan yang memberi. Jadi takutnya nanti itu kita akan masuk ke dalam orang-orang yang musyrik tadi. Tapi semoga saja kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bentuk fitnah dajjal, berbagai macam bentuk godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan rezeki kepada kita. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya dari langit untuk turun ke bumi dan mengabulkan hajat-hajat dan keinginan kita, dan memperlancar usaha-usaha kita, memberikan kita kesehatan. Yang sakit semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, yang lapar semoga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kenyangkan, yang susah semoga Gusti Allah memberikan kesenangan. Kita semua mintalah kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ud'uni, mintalah padaku, astajib lakum, niscaya akan ku jawab. Maka apapun itu kita minta pada Gusti Allah, berdoa, kita memohon kepada Gusti Allah agar Gusti Allah memberikan kelancaran. Kita punya wasilah, seperti kita nelayan, seperti Ang Jamari jualan, seperti Ustadz Eko misalkan mengajar, seperti Kang Goni di Lebe di desa. Wasilah-wasilah itu dengan kita berdoa, maka Gusti Allah akan memberikan kelancaran dan kemudahan. Yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya tidak berkah jadi berkah. Jadi maka segala sesuatu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja kajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan. Jika ada yang benar mungkin datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu karena memang kehilafan saya pribadi sebagai Pupung Widya Purnama, manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, dan mohon dipangapura, mohon dimaafkan. Mungkin demikian saja, akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.